Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan masih banyak nikmat-nikmat lain. Salawat ma'assalam tak lupa kita curah dan limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang mana amal dari perbuatan kita dilipat gandakan berlipat-lipat, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia. Saking mulianya, tidak semua manusia, tidak semua umat muslim muslimat bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di akhir zaman ini, salah satu tanda akhir zaman, tanda hari akhir adalah hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu bukanlah mak celing hilang atau mak beduduk hilang, gitu bukan. Namun hilangnya ilmu dengan meninggalnya ulama-ulama, meninggalnya para alim ulama, masyayikh dan para guru-guru kita. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat, waktu yang paling tepat bagi kita umat muslimin untuk senantiasa meningkatkan muhasabah diri kita, senantiasa belajar untuk meningkatkan kemuhasabahan diri pada diri kita. Di bulan suci Ramadan ini, muhasabah sangat penting bagi diri kita, karena muhasabah itu dapat menghindarkan kita dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sifat sombong. Sombong adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong pula adalah salah satu sifat yang dapat menjauhkan kita, yang dapat menghalangi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusayyir haddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu kepada manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan perasaan yang angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang sombong dan orang-orang yang suka membanggakan diri. Quran surat Al-Luqman ayat 18. Hadirin rahimakumullah, sombong adalah sifat yang harus kita jauhi. Sombong adalah salah satu sifat yang harus kita hindari. Karena pada dasarnya dalam diri manusia itu tidak ada yang bisa disombongkan. Manusia terlahir dengan tidak membawa apa-apa dan akan kembali kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu tidak ada yang bisa disombongkan dalam diri manusia. Orang-orang yang membanggakan harta-hartanya,
ingatlah harta-harta kita itu tidak akan dibawa mati. Orang-orang yang membanggakan kendaraannya, pakaiannya, ingatlah kendaraan yang akan kita tumpangi pada akhir nanti hanyalah sebuah keranda. Mentok-mentok itu sebuah ambulan. Ambulannya ada tulisannya BMH lagi. Nah, tidak ada yang bisa disombongkan dari diri kita. Tidak ada yang bisa disombongkan. Orang-orang yang membanggakan karena makanan-makanan yang mereka makan, ingatlah, yang menyumpal mulut kita pada akhir nanti hanyalah sebuah kapas. Tidak mungkin gorengan, tidak mungkin tempe ataupun ote-ote. Kenapa saya sebutkan ini? Karena tadi takjilnya ini. Nah, siapa tahu ada yang mau menyumbangkan yang lebih. Nah, tidak ada yang bisa disombongkan dalam diri manusia. Kita terlahir tidak membawa apa-apa dan pulang dengan tidak membawa apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah, iblis adalah makhluk Allah yang paling taat. Iblis adalah makhluk Allah yang paling pintar. Bahkan iblis pernah menjadi imam dari para malaikat. Kalau kita berbicara tentang kepintaran kita dalam menghafal, kepintaran kita dalam ilmu-ilmu yang lain, iblis akan dengan mudah menjawabnya. Karena iblis adalah salah satu makhluk Allah yang paling pintar, bahkan paling taat. Kalau kita berlomba-lomba tentang ketaatan kita kepada Allah, kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah dengan iblis akan sangat kalah. Karena apa? Dulunya iblis itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Bahkan iblis itu pernah beribadah kepada Allah selama beribu-ribu tahun. Makanya kita tidak bisa berlomba-lomba dalam urusan ketaatan. Kita hanya bisa berlomba dengan iblis dalam urusan keimanan dan ketakwaan. Kalau kita berbicara tentang sejarah, iblis sangat dengan mudah menjawab dari sejarah peradaban manusia sampai sekarang. Karena apa? Karena iblis telah diciptakan terlebih dahulu daripada umat manusia. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, sebagai manusia tidak ada yang bisa disombongkan. Tidak ada yang bisa disombongkan. Ada pepatah mengatakan, jadilah seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Mungkin hadam ini afwan ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.